Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu khususnya terkait penyebaran data. Apa itu penyebaran data? Langsung saja kita masuk ke materinya. Penyebaran data itu ada 4. Yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari sekumpulan data. Jadi, X maksimum atau data maksimum dikurangi X minimum atau data minimum. Contoh soal langsung yang pertama, tentukan jangkauan dari data berikut. Berarti kalau ada soal seperti ini, tidak perlu kita urutkan, lihat saja nilai terkecilnya dan nilai terbesarnya. X minimumnya atau data terkecilnya itu 120. X maksimum atau data terbesarnya yaitu adalah 180. Sehingga jangkauannya tadi adalah X max kurangi X min. Sehingga 180 dikurangi 120 yaitu 60. Jadi jangkauan datanya adalah 60. Contoh soal yang kedua dalam bentuk tabel. Kita juga tidak perlu mengkalikan atau menjumlah. Cukup perhatikan yang terbesar kurangi yang terkecil. Ini yang terkecil berarti dia adalah X min. 85 adalah yang terbesar berarti dia adalah X max. Maka jangkauannya tinggal X maksimum 85 dikurangi X minimum 55 yaitu 30. Selanjutnya kita akan membahas kuartil. Beberapa menyimbolkan kuartil dengan huruf Q. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil. Kalau median tadi itu kan membagi 2 yang udah urut juga. Nah, kalau kuartil menjadi 4 dibaginya dan juga sudah terurut. Sehingga ada 3 nilai yang disebut kuartil, yaitu Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, atau dia median. Jadi Q2 itu sama dengan kita menghitung median. Q3 adalah kuartil atas. Jadi tadi di atas ini ada simbol QI, itu bukan berarti kuartil itu QI. I-nya nanti diganti tergantung kuartil keberapa. Kalau kuartil 1 ya simbolnya Q1, kuartil 2 ya Q2, kuartil 3 ya berarti Q3. Kemudian untuk menghitung kuartil itu letaknya ada di mana atau data keberapa, yaitu dengan I per 4 dikali N plus 1. I-nya diganti tergantung kuartil keberapa. Kuartil ketiga ya berarti 3 per 4. Kuartil ke-1 ya 1 per 4 dan seterusnya. Agar tidak bingung, perhatikan ilustrasi berikut terkait kuartil. Misal ada data seperti ini, harus sudah terurut. Kuartil sama seperti median, harus terurut dari kecil ke besar. Perhatikan datanya sudah terurut. Nah, median atau Q2 itu kan nilai tengah, maka kita cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya antara 29 dan 30, berarti 29 tambah 30 kita bagi 2, diperoleh 29,5. Kuartil pertama berarti dari sebelah kirinya median itu kita cari tengahnya. Kemudian kalau kuartil ketiga berarti di sebelah kanannya median kita cari tengah-tengahnya. Jadi ini kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Selanjutnya ada yang disebut dengan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Itu disebut jangkauan interkuartil. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah hitung. 23 ini adalah Q1, 32 ini adalah Q3. Nah, jangkauan interkuartil itu selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Berarti Q3 kurangi Q1, sehingga 32 kurangi 23 sama dengan 9. Itu yang disebut dengan jangkauan interkuartil. Jadi nanti kalau di soal ditanyakan jangkauan interkuartil, ya sudah, tinggal dicari kuartil atas, kuartil bawah, kemudian dihitung selisihnya. Tidak perlu mencari kuartil kedua atau mediannya. Nah, setengah dari jangkauan interkuartil itu disebut dengan simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil itu setengahnya
Hi3 kurangi Hi1. Berarti kalau di soal ini, simpangan kuartilnya adalah setengah dari 9 atau 9/2 sama dengan 4,5. Langsung kita masuk ke contoh soal ya, agar lebih paham. Tentukan kuartil, jangkauan interkuartil, serta simpangan kuartil dari data berikut. Ingat, perhatikan dulu sudah terurut atau belum dari yang terkecil. Kalau belum, berarti harus kita urutkan. Karena datanya belum terurut atau belum berurutan dari kecil ke besar, harus kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil, berarti 220, 225 muncul 2 kali, maka ditulis 2 kali. Kemudian 230, 235, 240, 245, 250, 255, 265, dan 270. Ada 11 data. Maka kita cari tengah-tengahnya atau Hi2-nya atau mediannya, yaitu 2/4 kali N plus 1. 2/4 atau setengah ya. Setengah N-nya tadi ada 11 data, berarti 12, yaitu 6. Maka data ke-6 itu adalah Hi2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti adalah Hi2-nya atau median. Nah, kemudian di sebelah kirinya median, itu kan kita ambil tengah-tengahnya sebagai Q1. Berarti ini adalah Q1-nya. Kemudian di sebelah kanannya median, tengah-tengahnya itu adalah Q3. Berarti kuartil pertamanya 225, kuartil kedua 240, kuartil ketiga 255. Jangkauan interkuartil yaitu Hi3 kurangi Hi1. Berarti 255 kurangi 225, yaitu 30. Nah, simpangan kuartilnya adalah setengah dari jangkauan interkuartil, berarti setengah kali 30, yaitu 15. Sehingga jangkauan interkuartilnya 30, simpangan kuartilnya adalah 15. Contoh soal yang kedua, kali ini dalam bentuk tabel. Sama pertanyaannya, tentukan kuartil, jangkauan interkuartil, serta simpangan kuartil dari data berikut. Sama seperti mencari median, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. 5, 5 tambah 7, 12, 12 tambah 6, 18, ditambah 6, 24, ditambah 5, 29, ditambah 9, 38, ditambah 7, 45. Maka Q1 itu adalah 1/4. Ingat tadi rumusnya I/4. Berarti kan 1/4. Kalau ini harus pakai rumus ya menghitungnya data keberapanya, karena kan ini ada 45 data. Kalau kita susun satu-satu, kita tulis satu-satu 55, 55, 55, dan seterusnya akan memakan banyak waktu dan terlalu banyak. Jadi harus pakai rumus data ke. Ingat rumusnya kuartil tadi, Hi adalah I/4 kali N plus 1. I-nya diganti sesuai kuartil keberapa. Kalau kuartil ke-1 ya berarti 1/4 dikali N. N banyaknya data, 45 tambah 1. Berarti 1/4 kali 46, yaitu 11,5. Jadi Q1-nya itu ada di data ke 11,5. 12 sampai sini cuma sampai 5. Berarti Q1-nya ada di bagian ini. Ini adalah Q1 karena sini cuma sampai 5. Q2-nya berarti kan I/4. 2/4 kali 45 plus 1. Yaitu setengah dikali 46. 23. Sampai sini data yang ketiga, kolom ketiga ini cuma sampai data ke-18. Berarti 23 kan masuk di sini, sehingga ini adalah Hi2-nya atau median. Hi3 berarti 3/4 dikali 45 plus 1, yaitu 3/4 dikali 46. Hasilnya adalah 34,5. Jadi data ke 34,5. Sampai sini cuma 29, berarti 34,5 masuk ke sini. Berarti ini adalah Hi3. Sekali lagi diingat, hitungannya ini
I/4 kali N plus 1 itu bukan untuk menghitung besarnya kuartil atau nilai kuartilnya, tetapi menghitung letak data kuartilnya itu ada di data keberapa. Q1 hasil hitungan kita 11,5 bukan berarti kuartil pertamanya 11,5, tapi ada di data ke 11,5. Q2 ada di data ke-23, bukan besarnya 23. Hasil hitungan ketiga kita 34,5, ini bukan berarti kuartil ketiganya 34,5, tetapi data ke 34,5. Sehingga kita peroleh Q1-nya 60, Q2-nya 70, Q3-nya 80. Jangkauan interkuartilnya, atau saya singkat JI ya di sini, berarti kan Q3 kurangi Q1. Sehingga 80 kurangi 60, yaitu 20. Kemudian simpangan kuartilnya atau saya singkat SK itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Berarti setengah kali 20 yaitu 10. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Di video ini tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, serta simpangan kuartil. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.